Halo semuanya, baik video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester. Namun sebelum jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sona Sophia, saya dari kelas M2 dengan NIM 211041739, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, kita langsung saja di soal yang pertama, yaitu bagian A. Sebutkan dan jelaskan judul drama pelaku konsumen. Nah, di sini yang pertama, konsumen yang memberi harapan palsu kepada penjual, dan yang kedua, konsumen yang tidak mempunyai etika. Nah, untuk selanjutnya, soal bagian 2, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Nah, isi perilaku konsumen pertama, yaitu dimana ketika seseorang konsumen membeli suatu roti tetapi ia tidak jadi untuk membeli suatu roti tersebut. Nah, yang kedua, di mana ada dua orang konsumen yang ingin membeli suatu barang atau sebuah pakaian, tetapi selalu diikuti oleh karyawan toko itu sendiri. Nah, terjadinya ketidaknyaman dua orang konsumen tersebut, maka mereka langsung marah. Kemudian selanjutnya nomor 3, berapa orang yang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama pelaku konsumen Anda. Nah, untuk yang terlibat di sini ada 8 orang, untuk durasinya 4 menit 45 detik. Dan selanjutnya nomor 4, manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari drama pelaku konsumen yang Anda buat. Nah, untuk manfaat dan pelajarannya di sini yaitu bagaimana mestinya saya bisa berpikir atau memahami video drama yang kami buat, bahwa tidak boleh memberi harapan palsu kepada konsumen, dan juga bisa belajar bagaimana bersikap dengan baik pada saat melayani konsumen, dan begitupun sebaliknya, dan jangan mudah emosi. Terus yang kelima, teori-teori apa yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda, dan jelaskan mengapa Anda menggunakan teori-teori tersebut, yaitu teori langsung atau praktek langsung dengan terlibatnya karyawan yang ada di mall itu sendiri. Selanjutnya kita di bagian B, yaitu sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas, dan kedua, sebutkan nama-nama pembicara ketiga video di atas, dan ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas, dan keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton video di atas. Kita langsung ke jawaban, yaitu yang pertama, yaitu persepsi konsumen, teori dan implementasinya. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang ketiga sama juga, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nama pembicaranya yang pertama itu ada Alek Fahru Rizal SE MSc. Nah, isinya yaitu berkaitan tentang persepsi konsumen, yang merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan suatu pilihan, penyusunan dan pengorganisasian informasi. Nah, guna untuk mendapatkan suatu keputusan sendiri. Persepsi memberikan suatu pada stimulasi indrawi, di mana suatu proses dan pemahaman suatu informasi terhadap stimulasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada Nanda Natasha, yaitu isinya yang berkaitan dengan suatu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang diliputi mana dari motivasi, persepsi, terus ada juga sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Nah, yang ketiga itu ada Fitriah Amalia Zailah, yaitu berkaitan tentang faktor juga yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama itu ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, serta faktor psikologis. Nah, berkaitan dengan faktor yang di atas itu ada harga, promosi, produk, dan ada juga saluran distribusi yang menjadi faktor mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga di bagian B-nya, yaitu yang pertama menjelaskan tentang persepsi serta teori dan implementasinya. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, dan ketiga sama juga, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen juga, tapi beda orang. Nah, yang keempat,
Manfaatnya yang pertama, saya dapat mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, saya juga dapat mengetahui beberapa faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang ketiga sama juga saya bisa mengetahui bagaimana dapat mengetahui faktor-faktornya juga. Nah, di bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Anda dan tugas yang Anda kerjakan seperti salah satunya. Nah, untuk salah satunya pertama memberikan komentar terhadap video di Instagram Bapak. Nah, kedua video record, yang ketiga menjawab kuis, dan keempat membuat drama perilaku konsumen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.